Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa? Kamu pengen nangis, tapi air matanya nggak keluar. Kamu pengen marah, tapi takut dibilang lebay. Dan akhirnya kamu cuma bisa diem. Kamu simpen semuanya sendiri. Mungkin kamu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa aku kuat kok. Padahal di dalam hati kamu udah nggak sekuat itu. Ada banyak orang di luar sana yang hidupnya kayak gini. Mereka selalu berusaha kelihatan baik-baik saja, selalu senyum, selalu bantu orang lain, padahal di balik itu semua mereka sedang menahan luka yang gak pernah mereka tunjukkan ke siapapun. Mereka memilih untuk memendam semua sendiri, bukan karena gak percaya sama orang lain, tapi karena mereka takut kalau cerita orang lain malah ikut terluka. Mereka lebih memilih menanggung semuanya sendiri daripada bikin orang lain sedih, kecewa, atau khawatir. Kamu mungkin salah satunya, seseorang yang selalu mencoba kuat, yang terus berusaha sabar, dan kalau ada masalah, refleksnya bukan gimana cara nyelesainnya, tapi aku pasti salah deh, aku pasti kurang baik, atau aku nggak cukup. Kamu terlalu sering memaafkan orang lain, tapi lupa untuk memaafkan diri sendiri. Kamu terlalu sering menenangkan orang lain, tapi lupa menenangkan diri sendiri. Dan tanpa sadar, semua emosi yang kamu pendam mulai menumpuk. Makin lama makin berat, sampai kamu nggak tahu lagi cara buat ngelepasinya. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang punya cara yang sama buat menghadapi rasa sakit, yaitu dengan diam. Karena buat sebagian orang, diam itu bentuk bertahan. Mereka udah terlalu sering dianggap berlebihan, terlalu sering nggak didengerin. Jadi akhirnya mereka mikir, ngapain cerita? Toh nggak ada yang ngerti juga. Tapi yang jarang disadari, menyimpan semua rasa sakit sendirian bisa berdampak besar banget. Menurut psikologi, ketika seseorang terus menekan emosinya, marah, kecewa, sedih, tubuh kita tetap mengingat rasa sakit itu. Emosi yang gak diekspresikan gak akan hilang. Dia cuma pindah tempat dari hati ke tubuh, dan akhirnya muncullah dalam bentuk kecemasan, sulit tidur, cepat lelah, bahkan nyeri fisik tanpa sebab yang jelas. Tubuh bicara dengan caranya sendiri, dan kalau kamu terus memendam, lama-lama tubuhmu akan berteriak lewat rasa sakit. Memendam bukan berarti lemah. Justru orang yang suka memendam biasanya adalah orang yang paling peduli, yang gak mau nyakitin siapapun, dan yang lebih memilih disalahin daripada nyalahin. Yang berusaha jaga perasaan orang lain meskipun dirinya sendiri hancur. Tapi masalahnya, terlalu sering menjaga orang lain bisa bikin kamu lupa menjaga diri sendiri. Kamu lupa bahwa kamu juga manusia yang punya batas, yang juga boleh marah, kecewa, atau lelah. Jadi, kalau kamu sekarang lagi di fase mendem semuanya, aku mau kamu tahu satu hal. Menangis bukan tanda lemah, cerita juga bukan tanda manja, dan minta tolong bukan tanda kamu gagal. Kadang yang paling berani justru adalah orang yang berani jujur sama dirinya sendiri, yang bisa bilang, aku nggak kuat sendirian, aku butuh teman bicara, karena healing itu bukan tentang seberapa cepat kamu pulih, tapi seberapa tulus kamu mengakui bahwa kamu terluka. Kalau kamu bingung mulai dari mana, ini beberapa hal kecil yang bisa kamu coba. Pertama, tulis apa yang kamu rasain, tulis semua isi pikiranmu, bahkan yang paling kecil. Kamu nggak perlu takut dihakimi karena tulisanmu nggak akan menilai kamu. Kadang, menulis bisa jadi cara aman buat mengeluarkan emosi yang selama ini kamu simpan. Kedua, cari satu orang yang bisa kamu percaya.
Gak harus banyak, cukup satu, seseorang yang mau dengerin tanpa nyalahin. Kalau belum ada, kamu bisa mulai dari konselor, guru, atau psikolog. Yang ketiga, beri ruang buat diri sendiri. Kalau kamu bisa meluangkan waktu buat bantu orang lain, kamu juga pantas meluangkan waktu buat menyembuhkan diri sendiri. Mulailah dari hal sederhana seperti jalan sore, baca buku, atau sekedar diam sambil mengatur nafas. Dan yang terakhir, ingat bahwa kamu gak harus selalu kuat. Gak apa-apa kalau kadang kamu jatuh, gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan. Itu juga bentuk perjuangan. Mungkin selama ini kamu mikir, kalau aku cerita nanti mereka malah tambah sedih. Padahal orang-orang yang sayang sama kamu justru pengen tahu apa yang kamu rasain. Mereka pengen bantu dan pengen ada buat kamu. Tapi mereka nggak akan tahu apa-apa kalau kamu terus berpura-pura kuat. Kadang, cara terbaik buat menjaga hubungan adalah dengan jujur soal rasa sakitmu. Bukan buat nyalahin siapapun, tapi supaya kamu nggak terus nyalahin diri sendiri. Kita sering banget jadi tempat aman buat orang lain, tapi lupa cari tempat aman buat diri sendiri. Kita terus jadi pendengar, tapi nggak pernah didengar. Kita terus jadi penyembuh, tapi nggak pernah disembuhkan. Dan disitulah perlahan luka-luka kecil yang nggak pernah diobati berubah jadi luka yang besar. Luka yang bikin kamu takut dicintai, takut kehilangan, atau bahkan takut percaya lagi. Tapi kabar baiknya, luka itu masih bisa sembuh, pelan-pelan, asal kamu mau memulainya. Mulailah dari hal-hal kecil, bangun tidur ucapin ke diri sendiri kalau aku pantas bahagia, aku juga pantas didengarkan. Karena kebahagiaan bukan soal selalu tersenyum, tapi tentang berani menghadapi kenyataan tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Kamu boleh jadi orang baik, tapi jangan sampai kebaikanmu bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Jadi buat kamu yang masih suka mendam, yang lebih milih sakit sendiri biar orang lain gak ikut sedih, aku cuma mau bilang, kamu juga berhak disembuhkan. Kamu berhak didengar, dan kamu berhak dicintai tanpa harus pura-pura kuat. Anyway, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share untuk konten reflektif lainnya. Dan buat kamu yang lagi di posisi ini, ingat, menahan semuanya sendiri nggak bikin kamu jadi pahlawan. Kadang, keberanian terbesar justru adalah saat kamu berani berkata, aku butuh pertolongan. Dan itu nggak apa-apa, itu manusiawi, itu bukti bahwa kamu masih hidup dan masih berjuang untuk bahagia.